أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saat kita sudah mulai menunaikan ibadah, niat sudah ada, kata Nabi, ini yang paling penting. Diberikan kita gambaran Rasulullah SAW, setidaknya sebelum ibadah ini kerjakan, keluarkan dulu keutamaannya, keistimewaannya. Kira-kira keutamaan apa yang bisa kita dapatkan dari ibadah yang dikerjakan? Ya. Manfaat apa yang bisa kita raih dari ibadah yang kita lakukan? Ya. Saya pernah jelaskan pertemuan lalu, masih ingat Bu ya? Baik, ibu mau tahajud misalnya malam kan, itu kan tidak mudah kan? Ya sama dengan saat ibu akan taklim ke sini, itu tidak mudah. Kadang-kadang datang rasa malas, kadang misalnya mohon maaf, mesti berkompetisi dengan aktivitas lain. Ya para pria yang senang nonton bola gitu kan? Masya Allah, tiba-tiba malamnya mau tahajud dikejutkan dengan tayangan yang lain. Ya bisa pindah itu. Ya, Masya Allah ya, MU pasti menang. Ujungnya menangis gitu kan? Kalah 4-0. Misal gitu kan? Saya nggak nonton, saya nggak suka yang hal-hal begitu, buang-buang waktu ya. Cuma saya waktu baca-baca lewat gitu kan. Baik, nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada faedahnya. Tapi kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang keinginan kita ibadah tersaingi dengan aspek-aspek ibadah yang lain atau aspek dunia bahkan. Saat itulah kemudian yang bisa menjadikan kita semangat kembali, keluarkan keutamaan ibadah itu. Tadi misalnya dalam tahajud ada 4 keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ulang-ulang ini. Di Quran surah ke-17 gitu kan? Ayat 79 sampai 81. Saya sudah jelaskan jadi tidak perlu saya bahas lagi. Di sebelum tahajud keluarkan dulu ini. Tuliskan ayatnya, keluarkan 4 keutamaannya. Allah berjanji mengangkat karirnya di tempat yang terbaik. Allah berjanji membimbing aktivitasnya. Allah berjanji memberikan solusi saat punya masalah. Allah berjanji menolong saat dijaili oleh orang lain, kan? Saat disakiti oleh orang lain. Tuliskan 4 manfaat ini, tuliskan ayatnya, tempel di samping tempat ibu tidur tuh. Begitu miring ke kanan, ibu nggak niat tahajud pun melihat ini, ibu bisa bangun. Jelas ya? Nah, sama persis ketika kita akan menunaikan, misal seperti taklim saat ini, saya mengajar, ibu belajar, itu tidak mudah. Kadang-kadang di jalan gitu kan, sudah siap-siap, bukunya disiapkan, tiba-tiba di perjalanan WhatsApp-nya bunyi kan, ping, sering saya katakan, jeng diskonnya sudah naik tuh yang di sana 90%, waktunya bersamaan tuh. Mana yang Anda bisa dahulukan? Tuh, tidak mudah kan? Baik. Maka keluarkan keutamaan ta'lim ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, dengan itu Masya Allah setidaknya beberapa tawaran-tawaran dunia bisa kita tepikan. Jelas di sini? Baik. Dan ibu bisa keluarkan itu, tuliskan kemudian misalnya di buku-buku catatannya. Itu bisa dilakukan. Ambil 1-2 hadis, tuliskan. Saat sedang malas, bacakan. Yang paling rajin diantara ulama kita melakukan itu, dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Ya, yang mendirikan Muhammadiyah itu, tanggal 18 November 1912. Nama aslinya Muhammad Darwish ya, ketika kembali dari Makkah, kemudian diganti oleh gurunya menjadi Ahmad Dahlan. Ya, kalau kita urutkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu Muhammad Darwish, bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek, bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu termasuk anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra anaknya Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Husain. Husain adiknya Hasan. Hasan anaknya Ali, suami Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tidak ada yang istimewa, yang lain mungkin lebih baik untuk menerangkan itu. Yang mau saya terangkan, itu beliau keturunan dari Nabi, tapi Masya Allah gitu kan, tawadhu dalam kehidupannya, dan setiap berdakwah selalu menuliskan. Lihat, hadis-hadis Nabi itu selalu diambil, dituliskan, di dindingnya besar-besar tuh. Hei Dahlan, berdakwah sekarang untuk menegakkan tuntunan Rasul itu tidak mudah, seperti memegang bara di tanganmu. Kuatkan dirimu, gitu kan? Kuatkan tekadmu. Jadi ketika ada gangguan di luar rumah, pulang ke rumah, itu semangat lagi. Saya sama, jangan dikira ibu ketika saya pulang misalnya, diam begitu saja, tidak. Kadang-kadang kita setelkan speaker aktif Quran terus 24 jam. Saya pernah pulang 1 kali malam-malam, ya, semua sudah tidur. Saya lihat speaker aktifnya masih nyala, baca Quran gitu. Saya tunjuk itu. Kamu ini nggak dihisab, sampai malam ini masih bisa baca Quran. Saya yang dihisab belum baca malam ini, gitu. Jadi kadang-kadang suasana itu bisa menghadirkan kekhusyuan dalam ibadah, nambah semangat, gitu. Itu poin-poin yang mungkin bisa kita hadirkan. Nah sekarang, hadis apa kiranya yang bisa kita datangkan dalam suasana kita saat ini untuk memberikan semangat bahwa dalam ta'lim itu ada pahala yang sangat besar, yang nggak sebanding dengan dunia, gitu kan? Baik, jelas di sini? Baik.